Tahapan analisis isu. Yang pertama, identifikasi isu. 2. Deskripsi masing-masing isu. 3. Analisis dampak. 4. Identifikasi para pihak yang terdampak. 5. Tentukan satu isu utama. 6. Analisis penyebab. 7. Tentukan gagasan kreatif. Saya mengidentifikasi 6 isu di RSUD Kawali. Yang pertama, ketidakhadiran ASN dalam melaksanakan apel pagi. 2. Masih banyaknya ASN yang belum tepat waktu presensi masuk dan pulang kerja dalam hal absen. 3. Belum optimalnya pemilihan sampah organik dan anorganik di RSUD Kawali. 4. Belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan pasien dan keluarga. 5. Tingkat kedisiplinan cleaning service yang masih rendah. 6. Tingkat kedisiplinan penggunaan APD yang masih rendah. Isu yang pertama yaitu ketidakhadiran ASN dalam melaksanakan apel pagi. Dilatar belakangi karena sering terjadi keterlambatan beberapa pegawai dan juga tidak mengikuti apel pagi di lingkungan RSUD Kawali. Dampak yang akan timbul jika dilakukan terus-menerus, menurunnya kesadaran nasionalisme kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mematuhi peraturan daerah dan peraturan RSUD Kawali yang mewajibkan semua karyawan yang masuk shift pagi harus apel pagi. Para pihak yang terdampak semua karyawan karena tidak loyal kepada instansi RSUD Kawali. Isu yang kedua, masih banyaknya ASN yang belum tepat waktu presensi masuk dan pulang kerja dalam hal absen. Dilatar belakangi dari data BKPSDN UPTD Kesehatan Ciamis menginformasikan bahwa ada beberapa karyawan RSUD Kawali yang terlambat masuk dan tidak tepat waktu presensi pulang. Dampak yang akan timbul menurunnya produktivitas kinerja pegawai sehingga tidak hanya memberi dampak buruk kepada pegawai tersebut namun juga dampak terhadap kinerja dan pelayanan. Para pihak yang terdampak instansi RSUD Kawali, manajemen RSUD Kawali dan karyawan tersebut. Yang ketiga, belum optimalnya pemilahan sampah organik dan anorganik di RSUD Kawali. Dilatar belakangi oleh masih kurangnya tempat sampah di RSUD Kawali sehingga untuk pemilahan sampah organik dan anorganik masih belum dilakukan. Dampak yang akan timbul sampah anorganik tidak bisa dimanfaatkan dan didaur ulang karena menyatu dengan sampah organik. Para pihak yang terdampak RSUD Kawali dan Dinas Kebersihan. Keempat, belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan pasien dan keluarga. Lembar kepuasan pasien merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pelayanan. Dampak yang akan timbul jika pelaksanaan survei ini tidak dilakukan dengan maksimal, maka akan berdampak pada kualitas pelayanan pasien itu sendiri, pihak yang terdampak pasien itu sendiri dan mutu pelayanan RSUD Kawali. Yang kelima, tingkat kedisiplinan cleaning service yang masih rendah. Dilatar belakangi oleh masih banyaknya cleaning service yang tiba-tiba izin kerja sehingga menyulitkan pihak ISRS dan seringkali tukar shift atau mengganti shift sesuka hati. Dampak yang akan timbul, area kebersihan rumah sakit tidak maksimal, beban petugas CS bertambah ketika CS yang dijadwalkan bekerja tiba-tiba tidak hadir atau tukar shift. Pihak yang terdampak petugas CS, pelayanan rumah sakit, dan kepala instalasi sanitasi. Yang keenam, tingkat kedisiplinan penggunaan APD yang masih rendah. Petugas ketika mengambil limbah medis B3 tidak menggunakan masker dan sarung tangan. Dampak yang akan timbul, petugas itu bisa terkena cairan atau darah dari limbah medis yang dibawanya serta terkena infeksi nosokomial. Pihak yang terdampak petugas itu sendiri. Selanjutnya, saya melakukan pemilihan isu utama menggunakan teknik analisis USG, urgency, seriousness, dan growth dengan rentang penilaian 1-5 dari 6 kasus yang ada di RSUD Kawali dengan nilai tertinggi didapatkan dengan hasil
13 yaitu masih banyaknya ASN yang belum tepat waktu presensi masuk dan pulang kerja dalam hal absen. Selanjutnya, teknik analisis penyebab isu, saya menggunakan diagram fishbone di mana masih banyaknya ASN yang belum tepat waktu presensi masuk dan pulang kerja dalam hal absen itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada individu, mengutamakan kepentingan pribadi dan kurangnya kesadaran. Yang kedua yaitu sistem, aplikasi absen yang tidak merespon. Yang ketiga regulasi, tidak adanya sanksi. Yang keempat lingkungan, transportasi umum yang waktunya tidak menentu dan meniru kebiasaan buruk karyawan lain. Yang terakhir adalah gagasan kreatif menyelesaikan core issue. Yang pertama, memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang terlambat. Kedua, menambah alat untuk melakukan pengabsenan agar tidak banyak karyawan yang mengantri untuk menunggu giliran absen. Ketiga, segera melakukan perekaman ulang ketika susah untuk absen scan mata. Yang keempat, adanya reward dan punishment bagi karyawan yang selalu on time dan yang suka telat.